Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, hati kita gembira, hati kita senang, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka walaupun sedikit. Jadi bagi umat Islam, datangnya bulan puasa, bergembiralah, senang. Apabila kita bergembira, senang menghadapi bulan Ramadan, jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka walaupun sedikit, kata Rasulullah. Hadis riwayat An-Nasai. Maka dari itu kita umat Islam, berapa hari lagi kita akan menemui kedatangan tamu besar, yaitu bulan Ramadan. Kita sambut dengan gembira, dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang. Dengan hati yang senang saja, dengan hati yang gembira saja, kita diharamkan jasad kita disentuh api neraka. Apalagi kita mengerjakannya. Mengerjakan puasa Ramadan itu ialah benteng dari api neraka. Dengan puasa, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, emosi semakin stabil, kesehatan jasmani dan rohani akan tercapai. Dengan puasa ialah menyehatkan jasad dan ruh dan jiwa. Dengan puasa menyehatkan jasad dan jiwa kita. Karena 11 bulan kita makan dan minum dengan bebas, tidur dengan bebas. Untuk 1 bulan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Kita bergembira untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan inilah kebanggaan umat Islam, kebanggaan kita umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu bergembiralah, berbahagialah kedatangan bulan suci Ramadan. Barang siapa yang gembira, yang senang datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka walaupun sedikit. Itu janji Rasulullah. Maka dari itu kita umatnya, jangan kita bersedih, jangan kecil hati, jangan kita merasa sudah datang bulan puasa kita merasa benci, merasa marah, merasa tidak senang. Berarti neraka sudah menunggu manusia itu sendiri. Maka dari itu datangnya bulan puasa, bergembiralah, senanglah. Kalau kita tidak senang kedatangan Ramadan, tidak suka, berarti kita sudah mendapatkan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu bersiap-siaplah. Untuk saat ini berlatihlah puasa Senin dan Kamis, untuk berlatih dulu agar kita tidak terkejut untuk melaksanakan Ramadan. Dengan Ramadan semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib akan berlipat ganda dan seterusnya. Dan puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberi pahala kepada kita. Karena barang siapa yang berpuasa berarti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita generasi penerus umat-umat terdahulu untuk melaksanakan puasa.
Kita tidak tahu bagaimana puasa mereka di zaman itu, tapi sudah di zaman Rasulullah ialah Ramadan. Kita menemui bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan berkah, bulan ampunan, bulan syafaat, dan dijauhkan dari api neraka. Ialah bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan penuh barakah, kenikmatan. Ialah di bulan Ramadan. Hati kita senang, gembira, kedatangan bulan Ramadan. Di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, di surau, dikumandangkan sahur, sahur, sahur. Alangkah gembiranya hati kita saat kita berbuka dan bersahur. Ada hadis lagi yang mengatakan orang yang berpuasa itu dia mendapat 2 kebahagiaan, kata Rasulullah. 2 kebahagiaan, kata Rasulullah. Pertama ialah waktu dia berbuka. Dia sangat senang, sangat bahagia waktu dia berbuka. Gimana rasanya kita saat itu lapar. Pada saat itu kita haus sehaus-hausnya waktu kita berpuasa. Saat itu ketemu beduk, ketemu berbuka. Alangkah nikmatnya kita melihat makanan itu. Alangkah nikmatnya kita melihat minuman itu. Masya Allah. Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa. Dan yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah. Jadi orang yang berpuasa itu mendapat 2 kebahagiaan, kata Rasulullah. Pertama, waktu saat dia berbuka. Yang kedua, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak berpuasa, tidak dapat apa-apa, karena dia tidak berpuasa, karena dia sudah berbuka di siang hari. Dia tidak mendapatkan kenikmatan yang seperti orang yang berpuasa. Dia mendapatkan kenikmatan di siang hari, dan dia akan menyesal, dia akan merasa berdosa, dia akan merasa hati yang sempit, tidak ada kegembiraan di dalam hidupnya. Itulah azab, siksaan bagi orang yang tidak berpuasa. Hatinya akan mengecil, pikiran akan sempit, sesak dadanya, hidupnya gersang, tidak ada kegembiraan bagi orang yang tidak mengerjakan puasa. Tapi bagi orang yang mengerjakan puasa, dia mendapat 2 kegembiraan saat dia berbuka dan berjumpa dengan Allah. Maka dari itu rugi kalau kita tidak berpuasa. Rugi, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi orang yang tidak berpuasa tidak mendapat 2 kebahagiaan itu. Waktu dia berbuka dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita, istri dan anak-anak kita jaga, kita ajak ke masjid, ke musola, ke surau untuk mengerjakan salat tarawih, untuk mengerjakan puasa. Ajarkan anak-anak kita untuk puasa. Walaupun masih kecil, kita ajarkan sesuai dengan kemampuan dia. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim di seluruh dunia, hendaklah kerjakanlah puasa, karena puasa itu untuk Allah dan fadilahnya untuk kesehatan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah ucapan dan perbuatan. Saya Ridwan NS dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.